kita di seluruh rayon dan juga POSPI itu sama. Kita berbicara mengenai keluarga kita dan juga mungkin keluarga kita rencanakan di waktu akan datang. Tema kita pada hari ini yaitu membangun keluarga bahagia, Bapak Ibu. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara membaca dari Mazmur 128, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak Ibu dan juga saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak, Ibu, dan juga saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kebahagiaan sebuah keluarga, maka itu seringkali pengertian kita dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, yaitu keluarga itu bahagia kalau berkecukupan secara finansial. Ada keuangan yang cukup sehingga kita sebagai anggota keluarga, waktu liburan, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota atau kemana. Kemudian kita juga punya uang pula untuk bisa menyekolahkan anak kita ke luar negeri dan juga lain sebagainya. Kita juga ada suatu tabungan yang cukup, sehingga itu membuat kita tuh merasa bahagia, tenang akan apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, Bapak Ibu. Tapi apakah pengertian itu betul, Bapak Ibu? Karena faktanya nggak seperti itu. Banyak keluarga yang kaya, yang hartanya melimpah, ternyata mereka tidak bahagia. Saya ingat kisah dari salah seorang saudara saya. Dia itu waktu pertama menikah, hidupnya biasa-biasa saja, tinggal di sebuah tempat yang sederhana. Tapi setelah dia berjuang, membuka usaha konveksi dan sebagainya, maju berkembang cukup bagus, terjadi suatu perubahan yang drastis. Suaminya mulai meninggalkan dia dan berbuat yang tidak. Kemudian istri itu cerita pada saya, kalau tahu seperti ini, saya ingin kembali pada masa lalu. Waktu kami tidak terlalu kaya. Saya merasa itu waktu yang lebih bahagia daripada yang saya nikmati sekarang ini. Kita lihat Bapak Ibu, harta tidak menjamin kita itu bahagia, keluarga kita khususnya. Yang kedua, seringkali pengertian bahagia itu kalau relasi kita dengan anggota keluarga baik, hubungan kita dengan suami, istri baik, maka kita tuh bahagia. Baik orang tua dengan anak, menantu dengan mertua baik, maka keluarga itu menjadi bahagia. Itu seringkali menjadi ukuran kita. Apakah itu betul? Tidak juga Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga yang namanya relasi, tetap ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa membuat kita bahagia seperti apa. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kesehatan Bapak Ibu. Keluarga bahagia itu dikatakan kalau kita sehat, bebas dari sakit penyakit. Maka kita dikatakan bisa berbahagia seperti itu. Apakah itu betul? Tidak juga. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, kesehatan pun tidak menjamin kita bahagia Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaan kita, kalau ternyata ukuran kita kebahagiaan seperti itu Bapak Ibu, maka itu artinya kebahagiaan yang kita artikan selama ini berkaitan dengan harta kita, relasi kita, dan juga dengan kesehatan kita itu bersifat sementara, nggak bersifat kekal. Kalau kita nggak ada harta, maka bahagia itu hilang. Kalau relasi kita nggak baik, maka bahagia itu hilang. Kalau ternyata kita nggak sehat lagi, maka bahagia itu hilang. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Orang Kristen, sebagai orang percaya Bapak Ibu, pengertian kita bukan seperti itu. Keluarga bahagia itu tidak tergantung pada harta, pada kekayaan, atau pada kesehatan kita. Tapi tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu bisa membuat keluarga kita bahagia. Hati yang takut kepada Tuhan Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan yang bernama Makampul Sagala berkata seperti ini. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki relasi secara vertikal, maksudnya hubungan antara Allah dengan manusia dengan Allah itu baik. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Artinya, setiap anggota keluarga harus memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Kristus. Mengapa demikian? Karena relasi vertikal tersebut menjadi dasar dari relasi horizontal.
Keluarga bahagia adalah keluarga yang berelasi dengan satu dengan yang lain, di mana masing-masing anggota keluarga saling merendahkan diri dan saling mengasihi. Apa artinya Bapak Ibu? Ternyata kebahagiaan itu bukan karena harta, bukan karena kesehatan, bukan karena relasi, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu yang menentukan bahagia kita. Kalau seorang suami mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, maka dia akan mengasihi istrinya dengan baik pula. Demikian juga sebagai seorang ayah yang mempunyai relasi baik dengan Tuhan, maka dia pun akan senantiasa memikirkan bagaimana bisa membahagiakan anaknya, bagaimana bisa memajukan anaknya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu yang kita lakukan supaya keluarga kita bahagia. Maka kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan secara vertikal, itu akan berdampak pada hubungan horizontal. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka dengan sendirinya hubungan kita dengan anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, itu akan menjadi baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan nggak baik, maka berdampak juga pada hubungan yang lainnya. Jadi kita melihat Bapak Ibu bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada harta, tapi di mana hubungannya terletak pada hubungan kita dengan Tuhan, dan kita punya hati yang senantiasa cinta kepada Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita membina sebuah keluarga yang bahagia? Kita akan belajar di Mazmur 128 tadi Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat Mazmur Bapak Ibu, itu meliputi sebuah keluarga. Dan kalau kita lihat fokusnya itu pada seorang suami. Tapi juga meliputi lainnya, istri dan juga anaknya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat, supaya kita boleh berbahagia, bagi apa yang kita lakukan, langkah kita. Yang pertama Bapak Ibu, itu dimulai dari diri kita sendiri untuk hidup takut kepada Tuhan. Ya, kuncinya takut kepada Tuhan. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya hati kita punya hati yang takut kepada Tuhan. Seorang suami takut kepada Tuhan itu akan berdampak sangat luar biasa pada keluarganya Bapak Ibu. Saya bacakan ayat yang ayat pertama, kedua, dan juga keempat berbunyi demikian Bapak Ibu. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menamakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya, ayat keempat, demikianlah akan diberkati orang laki-laki takut akan Tuhan. Jadi fokus kita pada poin pertama ini, yaitu mengenai seorang suami atau seorang ayah yang hidupnya takut kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, siapa yang dimaksud dengan setiap orang itu? Kalau kita baca ayat yang kata pertama, setiap orang itu jelas, baik suami, istri, dan juga anak. Coba fokus kita sekarang ini, saya katakan tadi, coba yang pertama kita fokus pada suami, pada ayah, pada laki pria, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Dikatakan di sini, yaitu hidup takut akan Tuhan, itu adalah berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi waktu kita sebagai seorang suami, hidup kita takut akan Tuhan, artinya hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, semua itu mengandung pada ajaran firman Tuhan. Nggak menyimpang dari firman Tuhan, kita berjalan dalam jalan firman Tuhan. Maka itu artinya kita hidup takut akan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan bukan berarti kita takut nanti akan dihukum, bukan seperti itu. Tapi hidup takut akan Tuhan di mana kita mau berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagai seorang suami, kita bisa mengerjakan tugas kita dengan baik. Seperti yang dikatakan Petrus dan juga Paulus dalam Efesus maupun di Korintus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, keluarga yang bahagia itu didasari oleh hidup takut akan Tuhan. Itu semua anggota keluarganya jelas, bukan cuma suami tapi anggota keluarga yang lainnya. Nanti kita bicara anggota keluarga yang lainnya, Bapak Ibu. Kalau seorang suami itu hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu, maka dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, dia itu akan senantiasa mengasihi istrinya. Saya percaya, seorang suami yang hidup takut pada Tuhan tidak akan mungkin berselingkuh di belakang suami istrinya, betul enggak? Seorang suami yang hidup takut pada Tuhan, dia akan senantiasa memikirkan bagaimana bisa membahagiakan istrinya dan juga anak-anaknya. Kalau dia senantiasa memikirkan kebahagiaan anak dan juga istrinya, maka saya percaya, dia tidak akan pernah melakukan suatu tindakan yang menyakiti akan pasangannya maupun anaknya. Itulah bukti, suatu efek atau suatu dampak kalau hidup seorang suami takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, seorang hidup yang takut akan Tuhan dikatakan maka dia itu akan mendapat berkat dari Tuhan juga. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di samping Tuhan akan memberkati kehidupan suami atau ayah yang takut akan Tuhan itu akan bisa menjadi teladan bagi istri dan juga anaknya. Dan dampaknya nanti mereka pun akan ikut bagaimana hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu pada kita sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang anak. Pertanyaan kita sekarang Bapak Ibu, mengapa banyak anak-anak yang seringkali tidak hormat pada orang tuanya? Karena orang tuanya tidak bisa menjadi teladan yang baik. Hidup mereka tidak takut
akan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu ada banyak anak-anak juga seringkali melawan orang tuanya? Karena orang tuanya hidupnya tidak ada integritas sebagai seorang Kristen. Omongnya orang Kristen, sibuk sana-sini dalam pelayanan, tapi dalam rumah tangganya kacau balau, gak ada perhatian, gak ada kasih pada keluarganya. Apakah itu bisa menjadi panutan bagi orang lain? Jelas tidak. Bagaimana mungkin anak yang lihat setiap hari papanya seperti itu, bisa respect pada papanya, gak ada integritas. Maka jangan heran kalau nanti anak-anak kita kemudian bisa berontak, bisa melawan kita. Itu kesalahan kita yang tidak hidup takut pada Tuhan, Bapak Ibu. Untuk para suami dan juga para istri, para orang tua, para ayah, jadilah seorang suami atau seorang ayah yang bisa menjadi panutan bagi orang lain. Kuncinya apa? Hiduplah takut kepada Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam koridor Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu kita lakukan dengan baik, Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah hidup takut akan Tuhan sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, jangan pernah menuntut istri kita, anak kita hidup takut pada Tuhan, omong kosong. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup takut pada Tuhan kalau kita melihat suami maupun istrinya atau apa-apanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat baik-baik. Kalau kita ingin menjadi seorang suami, seorang ayah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, kuncinya pada diri kita sendiri yang pertama. Hiduplah takut kepada Tuhan. Seorang tokoh Alkitab, seorang tokoh teolog bernama D.L. Moody berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ini kutipan dari seorang pendeta Jeffrey Rahmat. Dia berkata seperti ini, saya terjemahkan secara bebas. D.L. Moody berkata seperti ini, kalau saya ingin menemukan atau melihat seorang pria, dia itu ada seorang Kristen sejati, sungguh-sungguh Kristen, seorang Kristen yang baik, maka saya tidak akan melihat atau bertanya pada pendeta atau melihat pelayanan dia, enggak sama sekali. Tapi yang saya tanyakan, saya akan tanya pada istrinya, bagaimana kehidupan dia dalam keluarga. Apakah dia bisa memperlakukan keluarganya dengan baik, istrinya dengan baik, anaknya dengan baik. Kalau mereka sama, kalau pria tidak bisa melakukan semuanya itu, omong kosong, dia itu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Percuma dia itu mengatakan, aku sudah mendapat anugerah keselamatan. Bagaimana mungkin dia bisa berkata seperti itu, kalau hidupnya seperti itu. Tidak ada jaminan bagi dia masa depannya dan keselamatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, seorang pria yang betul-betul hidup takut pada Tuhan dinilai dari kehidupan dia dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Itu bisa kita lihat seperti itu. Jadi lihatlah hal itu pada keluarganya supaya kita tahu orang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Tadi ada seorang tanya pada saya, Pak, itu seorang suami yang sudah berumah tangga. Kalau misalnya dia itu belum menikah, bagaimana kita tahu? Seorang pria itu yang mungkin lagi pendekatan seperti itu, hidup takut akan Tuhan. Ya mungkin kita bisa tanya pada keluarganya atau orang-orang dekat dengan dia, bagaimana kehidupan dia. Tanya, jangan langsung kita tabrak orang pacaran seperti apa. Coba tanya baik-baik keadaan orang seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia itu menjadi Kristen, bukan berarti dia itu lalu hidupnya takut akan Tuhan, tidak. Tapi kita lihat dulu kehidupan dia seperti apa. Seperti dikatakan oleh D.L. Moody tadi. Jangan lihat akan pelayanannya. Dia mungkin seorang pelayan begitu baik, seorang pendeta yang begitu baik, tapi keluarganya berantakan karena di rumah dia tidak bisa menjadi teladan bagi orang lainnya. Waktu saya membaca ini, Bapak Ibu, saya teringat ada seorang ibu datang kepada saya. Dia tanya pada saya, Pak, kalau Bapak melihat keluarga saya, bagaimana kehidupan keluarga saya? Jadi yang baik sih keluargamu. Ya, semua orang berkata seperti itu. Orang luar mengatakan keluarga saya baik, keluarga saya bahagia. Karena suami saya seorang hamba Tuhan. Nyatanya nggak seperti itu, Pak. Hidup saya penuh dengan ketakutan, hidup saya penuh dengan pahitan dengan suami saya. Betul-betul tersiksa saya. Bahkan dia mengatakan waktu saya mendengar dia khotbah di gereja, saya nggak bisa respect, saya nggak bisa terima. Bagi saya itu omong kosong yang dia lakukan. Karena antara dia waktu khotbah yang begitu indah, semua jemaat mengagumi dia, di rumah dia itu nggak ada hidup yang benar kepada suami, kepada istri maupun anaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa gunanya Bapak Ibu kita sukses di pelayanan, kita hebat di hadapan secara jemaat, tapi kalau keluarga kita itu berantakan, kita menyakiti pasangan kita, anak-anak kita, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Benahi diri kita sendiri, hidup takut kepada Tuhan, siapapun kita. Jangan pernah melihat seseorang dari pelayanan yang dia lakukan. Tapi cobalah dia lihat dalam kehidupan dia pribadi seperti apa. Tanya-tanya pada orang sekitarnya.
Yang paling tahu orang dalam rumah tangga itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah kita dimulai dari kita sendiri, setelah kita itu hidup takut akan Tuhan, maka kita mulai berbenah diri untuk mengajak anggota keluarga kita yang lainnya, Bapak Ibu. Yaitu kita boleh bersama-sama melibatkan keluarga dalam proses pertumbuhan bersama, Bapak Ibu. Saya bacakan ayat berikutnya, dari ayat ketiga dikatakan seperti ini. Seorang suami yang takut kepada Tuhan, itu dampaknya seperti ini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kita lihat ya, yang pertama bicara tentang istrinya. Seorang suami yang takut kepada Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak yang kasih Tuhan, jadi ketika seorang suami itu bisa memberikan teladan yang baik, maka dia boleh mengajak istrinya mulai hidup takut pada Tuhan juga, belajar bagaimana mereka hidup takut pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Dan seorang istri yang takut akan Tuhan selalu berpegang pada firman Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup menurut perintah Tuhan, jalan Tuhan, saudara. Dalam hidupnya, dia senantiasa menjadikan suami sebagai yang utama, sebagai kepala keluarga. Kalaupun dia seorang wanita karier yang cukup sukses, penghasilannya lebih besar daripada suaminya, dia masih menempatkan diri di bawah suaminya, menghormati akan suaminya. Itu contoh seorang istri yang hidup takut akan Tuhan. Meskipun mungkin nanti kalau suatu saat suaminya ada masalah, terjadi suatu kepailitan, kebangkrutan, hidup menjadi susah, dia tetap setia kepada Tuhan. Jangan seperti istri Ayub, ketika suaminya menderita, bangkrut, dia ditinggalkan oleh dia. Itu sebagai salah satu contoh seorang istri yang tidak takut kepada Tuhan. Kemudian juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan ketika suaminya sukses, maka dia pun bisa mengelola keuangan dengan baik. Tidak cuma berfoya-foya, tapi senantiasa memikirkan masa depan itu. Nah, kalau kita lihat istri yang baik itu, kita bisa Amsal pasal 31 jelas katakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi katakan, kalau engkau hidup takut pada Tuhan, maka berdampak pada istrimu. Waktu istrimu hidup takut pada Tuhan juga itu berdampak pada yang lainnya juga. Di mana dia senantiasa menghormati kau sebagai seorang suami, dan juga senantiasa bisa memberikan support pada suaminya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang istri yang seperti ini, Alkitab menggambarkan dia seperti pohon anggur dalam rumahmu. Suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Mengapa penulis Mazmur tersebut menggambarkan seorang istri yang baik itu seperti anggur dalam rumah suami tersebut? Bapak dikasih Tuhan, buah anggur itu merupakan buah yang paling terkenal, yang paling dibutuhkan di Israel pada waktu itu. Dan buah anggur ini melambangkan berbagai macam hal, suatu kemakmuran, kesuburan. Jadi kalau buah itu anggur bisa subur, itu bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan bagi keluarga. Dan juga untuk keuntungan juga ketika akan dijual, seperti itu. Pokoknya buah anggur itu bisa mendatangkan berkat juga bagi orang lain. Dan seringkali kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, maka seringkali berkat itu digambarkan dari buah anggur, Bapak Ibu. Kita lihat contohnya yaitu dalam Kejadian 49 ayat 11. Waktu Yakub memberkati anak-anaknya, dikatakan seperti ini. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Kita lihat buah anggur diulang-ulang sebagai wujud suatu kesuburan, suatu berkat yang luar biasa, yaitu anggur yang dilambangkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan juga kalau kita baca Yesaya, Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun anggur. Tempik sorak dan sorak-sorai tiada pengiring anggur di tempat pemerasan. Bagi mereka sudah berhenti. Itu artinya waktu itu Yesaya bernubuat seperti itu. Kondisi bangsa Israel dalam keadaan begitu terpuruk. Mereka begitu menderita sebagai orang-orang buangan. Mereka begitu susah. Dikatakan waktu itu buah anggur sudah tidak berbuah lagi dalam kehidupan mereka. Mereka sudah susah sekali hidup mereka. Itu sebabnya mengapa digambarkan seorang istri yang takut pada Tuhan seperti buah anggur. Karena istri tersebut itu akan memberikan berkat, memberikan suatu pengaruh yang luar biasa bagi keluarganya, bagi suami dan juga anaknya. Saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pria mengharapkan istri seperti itu. Tapi kuncinya cuma satu, kembali pada kita dulu. Kita harus hidup takut pada Tuhan, baru bisa menularkan pada istri kita. Waktu mereka hidup takut pada Tuhan, maka mereka bisa memberikan terbaik. Dan mereka disebut sebagai buah anggur yang bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Jadi, kalau kita ingin keluarga kita bahagia, istri kita menjadi seorang istri yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, mulai dari kita. Berikan teladan yang baik pada istri kita.
supaya mereka pun hidup takut pada Tuhan. Ajak mereka untuk senantiasa belajar firman Tuhan. Yang berikutnya dikatakan seperti ini. Setelah istrinya itu hidupnya seperti buah anggur, dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang pertama tadi seorang istri gambarkan seperti buah anggur yang memberikan suatu kemakmuran, memberikan suatu kebahagiaan bagi keluarganya. Nah sekarang anak-anaknya bagi seorang ayah yang takut kepada Tuhan dikatakan anak-anaknya nanti seperti pohon zaitun sekeliling mejamu Bapak Ibu. Bapak kasih Tuhan, hidup takut akan Tuhan bukan hanya berlaku pada orang tua, anak-anak juga seperti itu. Bagi para remaja yang sekarang ikut beribadah di tempat ini, pesan saya, belajar untuk hidup takut kepada Tuhan, saudara. Sejak kecil. Itu sebabnya tadi waktu baptis anak, saya memberikan pesan pada mereka, orang-orang tua, ajar mereka untuk mengenal firman Tuhan dengan baik anak-anak mereka. Supaya mulai kecil mereka bisa mengenal siapa Tuhan mereka, mengasihi Tuhan mereka, dan mereka belajar bagaimana hidup takut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jadi tugas orang tua itu senantiasa mengajarkan firman Tuhan pada anak-anak mereka. Jadi pengajaran firman Tuhan jangan kemudian dipercayakan pada guru sekolah minggu. Cukuplah 1 minggu sekali dibawa ke sekolah minggu mereka belajar firman Tuhan. Enggak seperti itu. Atau kalau anak kita sekolah di sekolah Kristen ya sudahlah mereka belajar setiap hari di sekolah Kristen mereka sudah mendapat karunia yang baik. Enggak seperti itu. Tugas kita juga sama Bapak Ibu sebagai orang tua, mendidik mereka untuk mengenal Tuhan. Jangan dibiarkan begitu saja. Supaya mereka percaya pada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup takut pada Tuhan. Coba kita lihat orang-orang di agama seberang. Mereka sekecil tanamkan Tuhan mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang begitu militan. Mereka sulit sekali untuk bisa mengubah iman mereka. Tapi kita orang Kristen, seringkali mudah goyah imannya. Kenapa? Karena orang tua nggak ada pengaruh yang baik pada anak-anaknya. Tidak senantiasa menanam firman Tuhan pada mereka. Maka jangan menyalahkan mereka, Bapak Ibu. Kalau ternyata mereka kemudian menjadi anak-anak yang tidak betul. Jadi belajarlah untuk senantiasa membenahi kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, hidup takut akan Tuhan, supaya nantinya istri kita, anak kita juga hidup pada Tuhan, takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, seorang anak yang hidup takut akan Tuhan, yang belajar dalam jalan firman Tuhan, dikatakan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa maksudnya? Bapak yang kasih Tuhan. Ini gambaran dari pohon zaitun di Israel. Pohon zaitun itu cukup besar Bapak Ibu, tidak kecilnya besar dan daunnya cukup banyak. Jadi pohon ini seringkali digunakan orang sebagai tempat berteduh karena cukup rindang Bapak Ibu. Nah maksudnya ketika menggambarkan anak-anak seperti pohon zaitun, itu nantinya anak yang takut pada Tuhan, itu nantinya hidup mereka tuh betul-betul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan cuma bagi keluarganya, juga bagi orang lain. Kalau kita lihat ayat yang berikutnya, menjadi berkat bagi bangsa. Itu artinya ketika mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, mereka seperti pohon zaitun. Pohon zaitun bisa memberikan keteduhan pada orang-orang di bawahnya, maka anak yang takut pada Tuhan, itu pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, keluarganya, dan juga orang-orang sekitarnya. Itu yang harus dilakukan dengan baik bagi Bapak Ibu. Kemudian, minyak pohon zaitun juga memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Ya. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, minyak pohon zaitun seringkali digunakan untuk mengurapi akan raja, calon raja. Jadi kalau kita lihat misalnya ketika Samuel itu akan mengurapi Daud, dia menggunakan minyak pohon zaitun. Hakim-Hakim 9 ayat 8 dikatakan seperti ini. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Jadi pohon zaitun itu dikatakan raja di atas segala pohon. Jadi seorang ayah yang takut kepada Tuhan akan menghasilkan anak-anak seperti itu. Siapa sih yang gak berbahagia sebagai seorang papa, Bapak Ibu? Ketika kita melihat anak-anak kita seperti pohon zaitun, yang bisa menjadi berkat bagi keluarga orang lain, dan juga bisa menjadi berkat juga bagi keluarga kita. Tentu kita semua ingin seperti itu. Maka dimulai dari kehidupan kita pribadi. Takut kepada Tuhan. Ajar mereka takut kepada Tuhan, supaya mereka pun menjadi pohon zaitun yang berbakti pada Tuhan. Nah, untuk anak-anak, para remaja yang masih anak-anak sekarang ini, ingat firman Tuhan, belajar takut kepada Tuhan, supaya saudara itu diberkati oleh Tuhan juga, dan hidup saudara pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Alangkah indahnya, Bapak Ibu. Tentu orang tua kita akan bangga kalau saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan selain itu, saudara juga bisa memuliakan nama Tuhan. Ada satu contoh Bapak Ibu. Ada seorang hakim-hakim yang bernama Yair. Saya bacakan dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini.
Bangkitlah Yair, orang Gilead, menjadi hakim atas Israel, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anak laki-laki, bukan suatu hal yang remeh Bapak Ibu. Yang mengendari 30 ekor keledai jantan. Bapak Ibu, zaman itu keledai itu binatang yang cukup berharga. Dan biasanya dikendari oleh para pejabat-pejabat. Itu artinya 30 orang anak ini telah mempunyai kedudukan cukup baik dan mereka menjadi pejabat negara pada waktu itu. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hewat Yair di tanah Gilead. Jadi mereka memerintah kota-kota yang ada. Dari seorang bapak yang bernama Yair, hidup takut pada Tuhan. Mempunyai 30 orang anak laki-laki. Tapi mereka semua hidup takut pada Tuhan. Dan hidup anak-anak mereka itu bisa menjadi berkat bagi masyarakat pada waktu itu, bagi bangsa Israel menjadi hakim. Hidup mereka pun ada posisi yang cukup baik. Tapi di situ Tuhan, bukankah itu yang kita harapkan? Sebagai seorang tua, entah kita sebagai mama atau sebagai papa. Harus kita lakukan apa? Belajar untuk senantiasa menekankan anak-anak kita untuk belajar firman Tuhan. Untuk para anak-anak, para remaja mungkin mengatakan, ya itu kan hidupnya takut, papa hidup takut pada Tuhan. Kalau papa saya nggak benar gimana? Jangan terpengaruh mereka, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, belajar dari saudara sendiri. Bagaimana saudara sebagai seorang anak muda, hidup takut kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan, supaya hidup saudara pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sangat mengasihi orang yang takut pada Dia. Dan Tuhan pun akan berkati saudara kalau saudara hidup takut pada Tuhan. Jangan terpengaruh pada orang tua misalnya mereka tidak takut pada Tuhan. Doakan mereka, supaya mereka suatu ketika boleh bertobat dan percaya pada Tuhan, Bapak Ibu. Bapak kasih Tuhan, sekarang pertanyaan kita, bagaimana caranya supaya hidup kita itu bisa dekat pada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi seorang yang takut pada Tuhan. Beberapa langkah yang harus kita ambil. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita harus menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ada waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu itu bukan waktu sisa kita, tapi waktu khusus di mana kita betul-betul datang di hadapan Tuhan, berdoa pada Tuhan, belajar firman Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dan berbicara kepada kita. Supaya kita menjadi seorang tua yang bijak, yang berjalan dalam pimpinan dan juga kehendak Tuhan. Jadi ada satu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jangan alasan karena kita sibuk. Kalau kita baca Tuhan Yesus, Bapak Ibu, boleh dikatakan mungkin kesibukan kita nggak seperti Tuhan Yesus. Yesus sibuknya bukan waktu dia melayani Tuhan. Bahkan dikatakan makan pun Yesus tidak sempat. Tapi di tengah-tengah kesibukan seperti itu, Yesus masih menyempatkan diri untuk datang berdoa kepada Tuhan. Minta bimbingan dan juga hikmat dari Tuhan. Padahal dia Tuhan, kita siapa? Manusia. Kita sangat lebih membutuhkan akan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi seorang anak Tuhan yang hidup takut kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita harus bisa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan bersama anggota keluarga kita. Siapa di sini yang sudah mengadakan persekutuan rumah tangga atau mesbah keluarga setiap hari bersama anak dan juga dengan istri, dengan pasangan kita? Ada tidak? Seringkali kita melalaikan seperti itu. Waktu bersekutu dengan orang keluarga kita lalaikan, gak kita lakukan. Padahal itu waktu yang paling penting, di mana kita boleh menanam firman Tuhan, supaya mereka pun boleh mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan. Adakan waktu untuk bersekutu dengan keluarga kita, Bapak Ibu dan juga saudara. Ajak anak-anak kita untuk berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama. Supaya sekecil mereka boleh mengenal Tuhan kita dengan baik. Mereka cinta Tuhan dan hidup mereka takut pada Tuhan. Saya percaya kalau kita bisa melakukan semuanya itu, maka kita bisa membuat keluarga kita keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia bukan tergantung pada harta, pada kesehatan, bukan juga pada relasi, tapi bergantung pada bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan kebahagiaan keluarga kita, bukan dengan yang lainnya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu senantiasa menuntun kami untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak yang takut kepada Tuhan. Karena itu merupakan kunci kami bisa membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Bukan harta kami, bukan relasi kami, bukan kesehatan kami, tapi kedekatan kami dengan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa ingat akan hal itu, sehingga kami sebagai orang percaya senantiasa menyempatkan waktu kami untuk boleh bersekutu dengan Engkau, bukan cuma secara pribadi, tapi kami juga boleh mengajak keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami,
untuk bersekutu bersama dalam sebuah persekutuan rumah tangga atau dalam sebuah mesbah keluarga. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.